kami sembah, kami muliakan. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau pencipta langit, bumi, dan seisinya, juga pencipta kita adalah Engkau sendiri. Malam ini Bapa, sucikan, kuduskan hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami senantiasa tetap layak menghadap Engkau malam ini. Kau campur tangan untuk doa malam ini, dari awal dan sampai akhir. Tuhan berkati khususnya firman-Mu, jamah firman-Mu, jamah hamba-Mu, agar firman-Mu bisa menjadikan berkat untuk kami semua yang sudah menerima firman malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk bersekutu ya melalui virtual Zoom meeting. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di mana kita boleh menaikkan pujian, pengagungan kita dan doa kita kepada Tuhan dalam persekutuan kita malam hari ini. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu pujian dari pemazmur, sebuah mazmur pujian yang disampaikan kepada Allah ya, di dalam Mazmur 103. Mazmur yang ke-103 ayat yang ke beberapa ayat nanti kita akan renungkan bersama-sama. Nah, saya ingin kita mencoba melihat bagian Mazmur 103 di ayat yang ke-13. Ya, mari Bapak Ibu yang di rumah membaca bersama-sama bagian ini, Mazmur 103 ayat yang ke-13 ya, yang ada tertulis juga di layar. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Demikianlah sebenarnya Tuhan itu begitu baik. Ya, jadi kebaikannya, relasinya itu bahkan digambarkan untuk orang memahami Tuhan itu dengan seorang Bapa. Ya, walaupun tetap tidak terwakili, tetapi kasih yang paling mungkin bisa digambarkan, ya, gambaran yang paling mendekati bagaimana kasih Allah itu adalah seperti Bapak dan anaknya. Nah, maka kita perlu belajar untuk mengenal Allah yang sedemikian. Karena seringkali kalau tidak kita ini melupakan relasi, melupakan hubungan kita seperti apa dengan Allah. Tetapi pemazmur di dalam pergumulan kehidupannya itu mengerti sekali dan dia mengenal sekali bagaimana Allah yang dia sembah. Ya, Yehova yang dia sembah itu ternyata memiliki karakter, memiliki sikap kasih yang diberikan kepada manusia itu gambarannya ternyata seperti Bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat Mazmur 103 ini, ya kita mengenali, kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang Mazmur, kita melihat Mazmur ini adalah Mazmur pujian. Dan kalau kita melihat
ayatnya ya itu ada 22 ayat di Mazmur ini. Nah, ini rupa-rupanya adalah Mazmur yang disebut dengan Mazmur akrostik. Ya, Mazmur akrostik itu adalah Mazmur yang ditulis sesuai dengan abjad. Ya, jadi kalau kita ini supaya hafal bagaimana Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana keberadaan kita dalam pelajaran Mazmur itu disebut Mazmur akrostik karena diawali dengan huruf-huruf sesuai abjad. Kalau abjad Ibrani itu ada 22 huruf gitu ya. Dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Tet, Waw gitu ya. Terus gitu ya. Gitu. Ya, sampai Shin gitu ya. Shin, Tau apa gitu sampai terakhir. Nah, itu 22 abjad ya. Kalau huruf Latin itu abjadnya 26 ya. 26. Nah, Mazmur yang diurutkan sesuai dengan abjad ini menolong anak-anak Ibrani, anak-anak Israel itu terus mengingat ya, karena ini juga mungkin kalau yang saya lihat ayat-ayat ini dilakukan, dinyanyikan, setengah dinyanyikan gitu dalam bentuk puisi atau sajak, kebanyakan sajak, lalu dinyanyikan, dilakukan, itu mudah sekali untuk hafal. Jadi ini memang dibuat supaya menjadi pelajaran bagi anak-anak Israel untuk mengerti, untuk tidak melupakan kasih Tuhan, untuk senantiasa mengingat kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang takut akan Dia, yang dianggap seperti anaknya. Begitu. Nah, kalau kita lihat ya dari ayat yang pertama itu, pemazmur mengajak untuk memuji Dia, ya, memuji Tuhan. Jadi di Mazmur yang pertama ini, di ayat yang pertama ini, pemazmur mengajak jiwanya, mengajak dirinya, memotivasi dirinya untuk bagaimana pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, di ayat 2 juga begitu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur mengingatkan dirinya, pemazmur mengingatkan batinnya, jiwanya, untuk senantiasa memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang menolong kehidupan di dalam setiap langkah kehidupan. Jadi pemazmur ini mengajak dirinya untuk mengingat terus bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi ini menjadi pelajaran untuk anak-anak Israel untuk melihat siapa Allah dan siapa sebenarnya Allah itu kepada manusia, ya, kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian jika kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, ya, bagaimana kebaikan Tuhan itu di ayat yang ketiga adalah bagaimana Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pemazmur mengajak untuk merenungkan bagaimana pengampunan itu adalah satu tindakan Allah yang sangat berharga. Gambaran untuk anak yang hilang itu adalah bagaimana pengampunan Bapa itu diberikan kepada anak yang sudah seharusnya tidak diterima, yang sudah seharusnya dikeluarkan dari silsilah, dikeluarkan dari hak yang seharusnya dia tidak terima karena dia sudah ambil dan dia sudah pergi, dia mengecewakan. Tetapi gambaran yang kita lihat
di Injil Lukas bagaimana anak yang hilang, si bungsu itu kemudian diterima dan dicari dan ditunggu oleh bapaknya. Pengampunan akan kesalahan yang diberikan dan kesembuhan dari segala penyakit. Dia yang mengampuni, dia yang menyembuhkan. Jadi pertama bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ini adalah kebaikan yang terbesar dalam hidup kita. Ya, terkadang pengampunan ini tidak diletakkan di bagian awal di dalam menyadari diri kita untuk melihat Tuhan. Di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pemazmur mengajarkan bagaimana pengampunan Tuhan itu menjadi sesuatu yang utama untuk kita dapat mengucap syukur. Mungkin penyakitnya tidak sembuh. Mungkin berkatnya berkurang. Tetapi mengingat pengampunan Tuhan, itu adalah sebuah pemberian yang tidak ternilai. Karena dia mengampuni kesalahan kita dan dia yang membawa kita kembali ke hadapannya. Ya, di muka Tuhan Yesus, aku ini adalah orang yang hina. Di muka Tuhan Yesus, aku ini adalah orang yang berdosa, orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena kalau dibandingkan dengan kekekalan Tuhan, maka keberadaan dosa kita ini sangat jauh. Karena kita harus keluar, karena kita harus terhukum, karena kita harus dimurkai. Nah, pengampunan dosa itu membuat hal-hal yang baik dikembalikan kepada kita. Ya, relasi itu boleh terjadi kembali. Ya, di hari Paskah itu kita juga mengenang bagaimana Allah itu mendamaikan. Yesus itu mendamaikan kita yang berdosa itu dengan Bapa. Walaupun yang kita pikirkan terkadang tidak mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya atau kita juga kadang-kadang abai dengan pengampunan Tuhan, lalu kita tidak percaya. Ya, tetapi pemazmur mengatakan bahwa Allah itu telah mengampuni semua dosa kita. Ini adalah kemurahan yang telah kita terima dari Dia. Maka pemazmur mengajak, pujilah Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni kita. Bersyukur kepada Tuhan. Lalu di ayat yang keempat, apa yang Tuhan berikan sebagai kebaikannya adalah Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari kematian. Dia yang menebus, menghidupkan engkau. Bahkan lebih lagi, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang menebus kita, Dia yang memahkotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat. Dari mana kita mendapatkan semuanya itu? Pada saat hidup kita ini mengalami kesesakan, pada saat hidup kita ini terasa hampa, pada saat kita ini tidak merasa mampu atau kita sedang dalam ketidakberdayaan karena situasi, karena kondisi yang mungkin sekarang kita alami. Tidak ada tempat, tidak ada seseorang atau sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita dipuaskan. Saat masalah begitu berat, tidak perlu khawatir dan takut. Kenapa? Karena Dia memahkotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi
bagi kita. Setiap hari Dia menunjukkan kasih setianya dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Itulah kebaikan Tuhan yang harus kita ingat dalam hidup kita. Pengampunannya, pertolongannya dengan kuasanya yang menyembuhkan. Penebusannya dari lubang kubur. Dan bagaimana Dia memahkotai, melingkupi kita dengan kasih setia dan rahmat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit. Ia yang meluputkan manusia dari alam maut. Ia yang memahkotai manusia itu dengan kasih setia dan rahmat yang berlimpah. Dan Ia yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Di sini pemazmur memakai sebuah metafora Raja Wali dengan proses dan pengalaman pembaharuan hidupnya. Ya, Raja Wali itu mengalami pembaharuan hidupnya. Ya, kalau cerita tentang Raja Wali, Bapak Ibu mengerti pada usia 40 tahun atau usia tertentu Raja Wali itu ada di tempat yang paling tinggi membuat sarangnya, lalu dia berdiam di sana, ya, dia berdiam di sana untuk apa? Untuk memperbaharui hidupnya. Ya, dia cabuti semua bulunya yang rusak, yang robek, yang patah, dia cabut sendiri. Ya, dia cabuti semua bulunya sampai habis. Dia menunggu berbulan-bulan itu sehingga bulunya tumbuh baru. Ya, dia kukunya ini dia patahkan, dia lepaskan kukunya. Ya, dia berusaha mencakar batu yang keras supaya kukunya lepas. Betapa menyakitkan. Lalu dia mematuk-matukkan paruhnya supaya paruhnya itu juga patah, yang panjang itu bisa patah. Supaya kukunya tumbuh baru dengan kekuatan yang baru, dengan ketajaman yang pas untuk mencengkeram mangsa. Paruhnya juga dipatahkan supaya tumbuh paruh yang baru dengan kekuatan yang baru. Dan sayap atau bulu-bulu yang baru supaya dia bisa terbang dengan bagus, dengan baik. Karena kalau sudah robek-robek, sudah tidak bisa mengimbangi dengan kecepatan yang maksimal. Dan pemazmur menggambarkan di ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saat pergumulan hidup kuat menekan, seperti Raja Wali yang sedang menunggu munculnya bulu yang baru, ya, tentunya berbulan-bulan dengan rasa kedinginan, rasa lapar yang dia tahan itu. Tetapi setelah muncul kuku yang baru, paruh yang baru, bulu yang baru, Allah mengatakan, Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikannya. Dia membuat hari-hari yang kita jalani itu menjadi baru, penuh gairah, seperti pada burung Raja Wali yang setelah menjalani proses yang begitu menyakitkan. Allah yang senantiasa ada di sana. Allah yang senantiasa memperhatikan. Allah yang senantiasa menilik hidup kita karena Dia memiliki hidup kita. Bagaimana kita tidak bersyukur? Maka ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saya ingin melompat kita pada ayat yang ke-8. Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kalau ayat 6 kita baca, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana Dia kasihnya tidak berubah.
sayangnya itu seperti Bapa kepada anaknya. Dia berlimpah kasih setia. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Tuhan itu selalu berbuat baik bagi hidup manusia. Tuhan tidak lagi ingat akan dosa-dosa kita. Ia ingat akan kefanaan dan kerapuhan kita. Ia ingat akan kefanaan dan kerapuhan kita. Di ayat yang ke-9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Artinya pengampunannya itu melebihi daripada hukum yang harusnya kita tanggung. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Kita tidak berdaya. Tuhan tahu. Tuhan dituliskan, Tuhan itu ingat bahwa kita ini hanya debu. Oleh sebab itu kalau Tuhan tidak memberikan kasih setianya, Dia tidak memberikan anugerahnya kepada manusia, maka tidak ada satupun manusia yang bisa tahan berhadapan dengan Dia. Tidak ada yang sanggup berhadapan dengan Dia. Dikatakan oleh Chambers, hal yang membangkitkan rasa syukur yang paling dalam dari diri manusia adalah bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Inilah yang seharusnya menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana kita melihat pengampunan Tuhan itu sudah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kalau tidak, kita ini manusia yang fana, kita ini manusia yang rapuh. Berbicara tentang kefanaan dan kerapuhan, digambarkan di ayat yang ke-15 dan 16. Hidup manusia itu dengan memakai metafora bunga dan rerumputan yang hanya hidup barang sebentar saja. Tumbuh dan mekar di waktu pagi, lalu layu dan lingsut di waktu petang. Digambarkan di ayat 15 dan ayat yang ke-16 bahwa adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bapak Ibu, saya punya tanaman putri malu. Ya, punya tanaman putri malu. Saya senang melihat kalau dia lagi berbunga. Ya, kelihatannya hampir 2 hari sekali dia berbunga. Ya, berbunganya bagus, bulat-bulat, ada bulunya dan dia warna pink gitu ya. Ada banyak dia warna pink gitu. Itu putri malu. Tetapi kalau saya nikmati hari ini, besok sudah nggak ada. Besoknya lagi yang kecil-kecil mulai berbunga bagus warna pink, besoknya lagi sudah nggak ada. Jadi betul bahwa bunga rumput itu indah. Waktu kita lihat hari itu waktu dia mekar indah. Tetapi usianya tidak begitu lama. Maka pemazmur menggunakan gambaran bagaimana hidup manusia itu sangat-sangat singkat. Hidup manusia itu hanya sebentar saja. Seperti bunga rumput. Seperti bunga di padang. Terkena angin. Terkena cuaca. Dan pasti
hanya 1 hari itu saja. Sebentar mekar di waktu pagi, lalu layu dan lingsut di waktu petang. Bapak Ibu, bagaimana kita tidak berharap bergantung kepada Tuhan tentang hidup kita yang fana, hidup kita yang rapuh. Di ayat 17 dan ayat 18, kalau kita membaca di dalam ayat 17 dan ayat 18, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini luar biasa, Pak ya. Kasih setia Tuhan yang harus kita ingat, dan Tuhan itu yang selalu mengingat kita. Keadilan Tuhan bagi orang yang setia, bagi orang yang taat kepada hukum dan perjanjian Tuhan. Pemazmur itu terhibur oleh kesadaran akan kekekalan kasih setia Tuhan. Sebab dalam konteks kekekalan atau keabadian itu, hidup fana kita ini sebagai manusia itu jelas keberadaannya. Ya. Jadi kalau hidup kita itu tidak dibandingkan dengan kekekalan, maka kita tidak sadar keberadaan kita ini kita sering lupa. Tetapi jika dibandingkan dengan kekekalan, maka hidup yang fana ini menjadi jelas bahwa tidak ada satu lebih daripada satu titik saja di antara garis yang panjang dari kekekalan itu, kehidupan manusia yang hanya setitik saja. Jadi jika dilihat dari konteks kekekalan, maka kefanaan manusia itu terlihat dengan jelas. Maka pemazmur mengajarkan apa yang kita ingat dan siapa yang mengingat kita. Pada minggu-minggu ini, minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu pergi ke kubur. Ya, pergi ke kubur. Ya, acara apa itu namanya? Cengbing ya. Cengbing itu orang pergi ke kubur. Ya, ini sebentar lagi juga menjelang puasa, ya mungkin hari Minggu atau hari Sabtu besok kuburan rame. Ya, jadi kalau lewat yang daerah ada kuburannya pasti agak sempit karena dipakai parkir. Ya, banyak orang datang ke kuburan. Ya, bermacam-macam motivasi. Tetapi yang kita tahu bahwa kita datang ke sana untuk mengingat siapa orang tua kita, siapa leluhur kita, mengingat siapa saudara kita yang sudah meninggal. Untuk mengingat. Tetapi itu orang lain yang meninggalkan kita. Bapak Ibu pikirkan kalau kita yang meninggalkan mereka, apakah kita juga diingat? Apakah kita juga diingat? Itu bisa iya, bisa tidak. Ataukah kita juga masih ingat orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal? Itu bisa iya, bisa tidak. Tetapi kasih setia Tuhan yang kekal, itulah yang senantiasa mengingat kita. Tidak ada seorang pun yang akan menjamin bahwa dia akan ingat kita selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan itu yang akan mengingat kita selama-lamanya. Jadi siapakah yang harus kita ingat? Dan siapakah yang akan mengingat kita? Pemazmur mengajarkan bahwa ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dan engkau akan diingat oleh Tuhan.
Setialah kepada hukum, setialah kepada perjanjian Tuhan. Ingatlah akan kasih setia Tuhan. Maka engkau akan diingat oleh Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk perenungan yang kami boleh sama-sama memikirkan tentang kasih setia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami melalui pemazmur. Kami mengucap syukur karena melalui pemazmur ini menolong kami, mengingatkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan. Manusia yang fana dan rapuh. Dan kami diingatkan siapakah Tuhan yang kasihnya, yang sayangnya seperti Bapa kepada anak-anaknya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Engkau mengajar kami untuk kami tetap bisa mengucap syukur. Karena tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Karena begitu kami melihat pengampunan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami sama seperti pemazmur, bagaimana dia semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami, mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Sebelum kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami dan doa-doa yang akan kami naikkan, kami memohon pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menaungi kami. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.